Boss with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil analisis konsep dasar pragmatik dari video Ryukintaro pada episode 1 yang berjudul Trik YouTuber yang gak pernah mereka kasih tahu. Pada penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Penutur Ryukintaro Mitra Tutur, pendengar atau penonton. Tuturan pertama, kalau kamu masih nyalain alat, berarti kamu masih belum siap tanggung jawab. Konteksnya, pembicara menyimpulkan bahwa fokus pada alat menunjukkan kurangnya kesiapan mental dan tanggung jawab, bukan masalah teknis. Jenis tindak tutur yaitu ilokusi. Maknanya, pembicara ingin menegaskan bahwa fokus pada kekurangan peralatan adalah bukti ketidaksiapan mental dan tanggung jawab dalam membuat konten. Tuturannya tidak santun karena langsung menyalahkan pendengar dan menilai bahwa mereka belum siap tanggung jawab, sehingga ini terdengar menghakimi. Tuturan kedua, aku pengen kamu ingat satu hal, yang bikin kamu berkembang bukan hasil upload pertama, tapi keberanian buat upload lagi besoknya. Konteksnya, pembicara memberikan nasihat melalui pengalaman pribadinya. Kemudian jenis tindak tuturnya, perlokusi. Maknanya, pembicara ingin memastikan pendengar terus berproduksi dan berkembang melalui konsistensi. Kalimatnya santun karena berisi nasihat yang lembut dan motivasi tanpa menjatuhkan. Tuturan ketiga, minggu ini aku mau kasih challenge kecil cuma 30 detik. Kamu ambil HP, kamu buka kamera depan dan ngomong aja kenapa aku pengen mulai bikin konten. Konteksnya, pembicara ingin pendengar melakukan tindakan tersebut dan pendengar melakukannya. Jenis tindak tuturnya perlokusi. Maknanya, pembicara memerintah dan menentang pendengar untuk melakukan tindakan spesifik atau mengambil HP dan merekam. Kalimatnya santun karena meskipun memberi instruksi, disampaikan dengan nada ringan melalui bentuk challenge kecil yang tidak memaksa. Yang keempat, tuturannya adalah waktu itu cuma 10 orang yang nonton, tapi kayak 5-nya itu teman aku doang sih. Konteks memberitahu bahwa jumlah penonton awal yang sangat kecil, hanya 10 orang. Jenis tindak tutur adalah ilokusi. Makna dari tuturan tersebut adalah hasil awal yang kecil hanya 10 orang penonton, tidak menghalangi untuk terus mengunggah konten. Jenis perkataannya adalah santun karena hanya menceritakan pengalaman pribadi tanpa menyinggung siapapun. Yang kelima, tuturannya adalah HP aku itu cuma bisa ngerekam 720p atau suaranya cempreng, kameranya buram dan kadang suka mati di tengah-tengah. Konteks digunakan untuk menceritakan keterbatasan alat yang dimilikinya di awal karir sebagai kreator. Jenis tindak tuturnya adalah lokusi. Dan makna dari tuturan tersebut yaitu pembicara menyampaikan fakta tentang kondisi HP-nya saat awal membuat konten. Jenis perkataannya adalah santun karena ia merendahkan diri sendiri dan mengkritik alat miliknya bukan orang lain. Yang keenam, tuturannya adalah orang nonton konten bukan karena gambarnya 4K. Konteks pembicara menjelaskan mengapa kejujuran dan ketulusan lebih penting daripada kualitas teknis. Jenis tindak tutur adalah ilokusi. Makna dari tuturan tersebut adalah menegaskan bahwa kualitas resolusi 4K bukan faktor utama untuk menarik penonton serta ingin mempengaruhi pendengar untuk mempertimbangkan sarannya. Jenis perkataan yaitu santun karena berupa motivasi umum yang tidak merendahkan siapapun. Yang ketujuh, tuturannya adalah kamera boleh murah, tapi semangatmu harus mahal. Konteks pembicara memberikan motivasi penutup. Jenis tindak tutur adalah ilokusi. Makna dari tuturan tersebut yaitu pembicara ingin menasihati pendengar untuk memprioritaskan antusiasme, ketekunan, dan niat di atas biaya atau kualitas peralatan fisik. Jenis perkataan yaitu santun karena menggunakan metafora positif yang memberi dorongan semangat, bukan kritik negatif. Hal yang perlu diwaspadai atau kurang cocok dari video Ryukintaro yang pertama, 1. Gaya bahasa yang menghakimi. Ada bagian tuturan yang dianggap tidak santun karena langsung menyalahkan pendengar dengan kalimat
kamu masih belum siap tanggung jawab. Anak SD cenderung sangat sensitif terhadap kritik langsung dan bisa merasa berkecil hati jika tidak diberi penjelasan. Yang kedua, kematangan emosi. Kalimat-kalimat yang bersifat menyindir atau tegas mungkin ditangkap sebagai bentuk kemarahan oleh anak-anak karena mereka masih dalam tahap pengembangan empati dan pemahaman konteks. Jadi, kesimpulan video ini layak ditampilkan sebagai materi motivasi di kelas, terutama untuk kelas siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, atau 6 SD. Namun, guru sebaiknya menyaring pesan yaitu menekankan pada bagian motivasi dan kreativitas dan juga memberi penjelasan, meluruskan bagian yang kurang santun agar siswa tidak salah paham atau meniru cara bicara yang menghakimi tersebut. Secara umum, video Ryukentaro tersebut cocok, namun memerlukan pendampingan khusus jika ingin ditampilkan kepada anak sekolah dasar. Berikut adalah analisis kecocokannya berdasarkan hasil analisis kelompok kami. Mengapa video ini cocok? Yang pertama yaitu membangun mentalitas positif. Pesan bahwa semangat harus mahal meskipun alat sederhana sangat baik untuk mengajarkan anak agar tidak mudah menyerah pada keadaan. Kemudian yang kedua, melatih kepercayaan diri. Ajakan untuk melakukan challenge 30 detik berbicara di depan kamera dapat membantu anak SD melatih keberanian dan kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga, menghargai proses. Anak diajarkan bahwa kesuksesan tidak datang dari hasil pertama, melainkan dari konsistensi untuk terus mencoba lagi. Kemudian yang terakhir yaitu karakter rendah hati. Penutur mencontohkan sikap rendah hati dengan mengakui kekurangan alat yang dimilikinya dulu, yang merupakan contoh karakter yang baik bagi siswa. Baik, sekian dari materi yang kami sampaikan. Saya Lulu Hendi Aryani. Saya Farhanil Hanum, Saya Salma Khairunisa. saya Isya Filadita Putri. Dan sampai jumpa.